Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Iya, Bu Alfi. Ya, selamat pagi. Semangat pagi ya hari ini. Hari ini bertemu dengan Ibu kembali di mata pelajaran dasar-dasar kejuruan gambar teknik. Nah, kalian apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Ya, Agak-agak alhamdulillah. riang. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari kita kali ini, kita awali dengan doa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya, oleh Ananda Ahmad Suhanda. Silahkan. Terima kasih, Ibu. Marilah sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama berdoa semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi teman-teman kita yang sedang tidak masuk sekolah, sakit atau ada kepentingan, kita doakan semoga yang sakit disembuhkan dan yang sulit dimudahkan oleh Allah. Amin. Sekarang Ibu absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Ananda Konita hadir. Hadir, Ibu. Ya. Ananda Ahmad Suhanda hadir. Hadir, Ibu. Ananda Ade. Hadir, Bu. Ananda Agus. Hadir, Bu. Ananda Reni. Hadir, Bu. Ananda Deni. Hadir, Bu. Ananda Rizky. Hadir, Bu. Ananda Sri Puji. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat menarik dan luar biasa. Jadi kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah materi tentang menggambar proyeksi ortogonal 2 dimensi. Nah, kalau minggu sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya materi SKN beraturan, di mana kalian harus bisa membuat suatu bentuk menggunakan alat-alat gambar manual. Nah, pertemuan kali ini pun sama, tapi yang membedakan kalian harus bisa membuat proyeksi ortogonal dari bentuk yang dasar diproyeksikan seperti itu. Jika kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan melaksanakan tugas dengan baik, hasilnya pun bagus, Ibu yakin kalian adalah calon-calon arsitek profesional ke depannya. Jadi makanya harus tetap semangat. Baik, Ibu akan memperlihatkan dulu materi kita. Bentar ya, Ibu share screen dulu. Sudah terlihat anak-anakku? Sudah terlihat materi Ibu? Ada, Bu. Ya. Nah, Bu. baiklah. Jadi anak-anakku, dalam pembelajaran kita kali ini, Ibu akan kita sama-sama akan belajar tentang proyeksi ortogonal berbasis proyek gitu. Jadi nanti kalian akan Ibu berikan stimulus atau akan Ibu berikan materi. Lalu setelah itu kalian akan Ibu berikan tugas berupa sebuah gambar dan akhirnya nanti kalian akan membuat suatu proyek. Nah, proyek ini akan dibuatkan per kelompok dan kalian harus bisa membuat miniatur atau maket bangun ruang seperti itu. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan. Yang pertama itu, kalian setelah menyimak materi dari Ibu, kalian harus bisa memahami dan menganalisis dasar-dasar proyeksi ortogonal dengan menggunakan alat gambar manual. Lalu yang kedua, kalian harus bisa menerapkan. Jadi setelah kalian tahu gimana proyeksi ortogonal, kalian pun harus bisa menerapkan proyeksi ortogonal tersebut. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, Ibu akan memberikan penilaian diagnostik dan non-diagnostiknya dulu ya. Ibu akan share.
akan Ibu share linknya, tolong kalian isi. Sebentar ya, tunggu sebentar. Paling besar itu hari ini dapat ada. Nah, anak-anakku, Ibu sudah men-share untuk penilaian asesmen diagnostik dan non-diagnostik. Silahkan diisi. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, silahkan. Sudah selesai mengisinya? Sudah ya? Lalu Ibu akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar tersebut. Apakah kalian tertarik pada gambar tersebut? Bagus, Bu, gambarnya. Nah, ini gambar apa kira-kira? Iya, Bu, gambar apa ya, Bu? Coba ada yang bisa mendebak ini gambar apa? Coba. Ini kayak rumahnya Pak Ahmad deh. Gambar Mirip ya. Bu. tapi rumahnya kecil kayak rumah kucing. Iya, ya. Iya, Ya, rumah jadi saya kayak rumah kucing dong. ya anak-anakku, jadi ini adalah sebuah rumah tinggal di mana cara penggambarannya itu kalau kita melihat dari sebelah sisi kiri ini berbentuk gambar 3 dimensi dan yang sebelah kanannya diteruraikan. Jadi maksud dari gambar di sini adalah ketika misalnya nanti kita membangun sebuah rumah seperti ini, kita harus membuat bagian tampaknya atau bentuk 2 dimensinya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, mungkin kamu penasaran ya, penasaran lebih mendalam bagaimana sih gitu ya proyeksi ortogonal ini yang diterapkan pada bangunan rumah tinggal. Tapi kita akan belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, kita nonton dulu yuk. Belum? Sudah, Bu. Oh iya, mohon maaf ya. Jadi gambar.
Semuanya sudah menonton? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Ibu. Iya. Iya, coba Ibu pengen tahu pendapat kalian tentang video tadi. Bagaimana? Videonya bagus, Bu. Bagus, ada model Amerika. Oh gitu, iya iya iya. Kalian sudah mendapatkan modul yang kemarin Ibu bagikan kan? Sudah, Bu. LKPD, udah dipelajari? Masih bingung, Bu. Oh masih Bingung bingung, kami, Bu. baik. Ya, Ibu coba menjelaskan ya dari tayangan video yang tadi Ibu jelaskan. Yang pertama ini ada apa yang kamu ketahui tentang proyeksi ortogonal? Coba dari yang kalian baca dari job sheet kemarin yang Ibu bagikan, coba. Ada yang bisa menjelaskan? 1 atau 2 kata aja. Gimana? Ya udah baiklah ya. Oke, Ibu lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan proyeksi ortogonal itu adalah suatu pandangan pada objek gambar dimensi yang digambarkan menjadi 2 dimensi. Nah, sebelumnya kan tadi kalian sudah melihat gambar 3 dimensi untuk rumah tinggal. Nah, sebelum jadi bentuk 3 dimensinya, kita sebagai seorang perancang itu kita buatkan dulu. Kita buat analisa, lalu kita buatkan bagian-bagian yang terdapat dalam masing-masing tiap bangunan tersebut dari mulai denah, lalu dari mulai tampak atasnya, tampak sampingnya, tampak belakang, hingga akhirnya nanti akan digambarkan suatu bentuk 3 dimensi. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak mengerti nggak? Masih kurang paham, Bu. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan. Nah, di sini sambil jalan ya, Nanda Konita. Di sini ada fungsi dari proyeksi ortogonal. Fungsinya itu sebagai apa sih? Nah, kalau ditinjau dari prinsip pada gambar tekniknya, proyeksi yang menggambarkan 3 dimensi pada bidang datar atau bidang gambar. Di sini ada 2 macam. Nah, seperti ini. Oke, misalkan ini adalah suatu bidang kubus, di mana bidang kubus ini adalah bidang gambarnya, ini adalah garis proyeksi. Dan garis panah ini merupakan arah pandangan mata kita. Jadi ketika kita misalnya memandang pada posisi titik A, B, C, dan D, ini adalah bagian yang terlihat oleh mata kita. Dan bagian ini yang nanti akan digambarkan. Seperti itu. Sudah mulai terbayang, Ananda Konita? Sudah mulai, Ibu. Ya, alhamdulillah. Berarti penjelasan Ibu bisa dipahami ya. Nah, lalu selanjutnya di sini, oke, di sini ada objek lain lagi. Nah, objek lain di sini ketika ada bentuk 3 dimensi, ini posisinya dia untuk bagian bawah memperlihatkan tampak bawahnya. Ini ketika mata kita melihat dari atas, ini tampak atasnya. Ini adalah tampak depan, ini adalah tampak sampingnya. Nah, kotak yang berwarna biru ini disebut dengan bidang datar. Seperti itu. Ibu lanjutkan lagi ya materinya ya. Ya, Bu. Nah, di sini bahwa proyeksi ortogonal terdiri atas 2 macam, yaitu proyeksi ortogonal Amerika dan proyeksi ortogonal Eropa. Nah, dalam penggambaran 2 dimensi, posisi perletakan Eropa dan Amerika itu seperti ini. Nah, jadi pada kuadran 1, proyeksi Eropa itu memperlihatkan tampak atasnya. Dan proyeksi Amerika posisinya tetap memperlihatkan bagian tampak, tapi diletakkan pada kuadran 3. Seperti itu. Jadi, di sini ketika kalian akan menggambar proyeksi ortogonal itu terdapat 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Seperti itu. Kuadran 1 itu maksudnya apa? Kuadran 1 itu adalah posisi yang terlihat bagian atas. Yang kedua, yaitu bagian tampak depan. Dan posisi kuadran yang ketiga itu adalah
tampak samping. Dan yang kuadran 4 itu adalah garis proyeksinya, seperti itu. Dan di sini ada garis vertikal dan horizontal, itu maksudnya apa? Ini adalah garis sumbu. Nah, oke, Ibu lanjutkan lagi materinya. Nah, ini ya pengertiannya. Proyeksi Amerika itu merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangnya. Nah, di sini di mana proyeksi Amerika cara melihatnya dari titik benda ditarik ke mata secara tegak lurus hingga memotong bidang gambar atau transparan pada kaca yang tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Nah, seperti ini. Jadi ketika misalnya ini ada bentuk 3 dimensi, kita uraikan ke bentuk 2 dimensi, ini udah ada arah panahnya nih. Ketika misalnya bagian A, nah, ini adalah bagian depannya. Ini E, ini adalah bagian bawahnya. Ini bagian B, bagian atasnya. Lalu yang bagian D, itu bagian samping. Bagian C ini tidak terlihat, maka diberikan garis putus-putus seperti ini. Lalu di sini ada yang namanya proyeksi ortogonal Eropa. Nah, dalam proyeksi ortogonal Eropa, ini berbanding terbalik dengan arah pandangnya. Cara melihatnya dengan jalan bendanya diberi sinar secara tegak lurus, sehingga bayangannya diterima oleh bidang gambar. Seperti itu. Nah, ini bentuk gambarnya seperti ini. Jadi, bagaimana ketika misalnya kita melihat dari posisi atas, ini yang terlihat adalah bagian E. Nah, makanya di sini ada garis putus-putusnya. Kalau misalnya ketika kita melihat B, kan pandangannya secara tegak lurus ya pada bidang gambar. Maka bidang B yang awalnya di atas ini posisinya di bawah, seperti itu. Perletakan pada gambarnya. Nah, selanjutnya, oke. Jadi itu adalah pemahaman dasar untuk proyeksi ortogonal Amerika dan Eropa. Lalu apa sih yang akan kita gunakan nanti ketika menggambar? Kita akan menggunakan proyeksi Eropa seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Bu. Cukup. Bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, oke. Selanjutnya, nah, kalian lihat di sini. Di sini ada 2 gambar bidang gambar proyeksi Eropa dan Amerika. Kira-kira apa perbedaannya? Arah proyeksinya, Bu. Ya, benar. Benar arah proyeksinya. Coba Anda Konita gimana arah proyeksinya untuk Kalau Amerika dan Eropa? Kalau saya lihat yang Eropa itu sesuai dengan pandangan mata ya, Bu, atau Ya, kebalik. benar. Saya masih bingung yang antara Eropa atau Amerika. Oh, oke. Jadi kalau misalnya arah dari Eropa itu dia posisinya perletakan gambarnya itu denahnya itu posisinya kuadrannya di bawah. Lalu diproyeksikan ke kuadran 2 itu akan menghasilkan tampak depan. Lalu dari tampak depan kita proyeksikan lagi tarik garis ke sebelah kiri itu kuadran 3 merupakan tampak samping kiri. Dan ini didapatkan dari garis hasil proyeksi. Nah, kalau misalnya pemahamannya itu untuk proyeksi Eropa, dia didapatkan secara teori dia terbalik. Dia terbalik arah pandangannya di mana dia didapatkan dari arah pandangan mata yang lurus pada bagian objek gambar seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, kalau untuk proyeksi Amerika bagian atasnya itu, bagian denahnya itu atau bagian atasnya dia berada di kuadran 1 posisinya di atas. Kan kalau yang Eropa di bawah. Kalau yang Amerika itu posisinya ada di atas, ini kuadran 1, lalu diproyeksikan ke bawah itu merupakan tampak depan. Nah, lalu diproyeksikan lagi ke kuadran 3 itu adalah
samping kanan, dan di sini itu ada kuadran keempat itu adalah untuk garis proyeksinya. Seperti itu. Bisa difahami ya semuanya ya? Bisa Ibu. Ya, oke, dilanjutkan lagi. Nah, di sini Ibu akan menampilkan, terlihat nggak kira-kira? Ada, Bu. Terlihat Ibu. Oh iya, terlihat. Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, ini adalah cara-cara untuk membuat proyeksi ortogonal menggunakan cara Eropa. Oke, bagian yang pertama itu kalian membuat garis sumbu. Yang pertama ini adalah membuat garis vertikal menggunakan dua penggaris segitiga seperti itu. Lalu yang kedua, kalian membuat garis sumbu horizontal menggunakan dua penggaris segitiga. Nah, kalau sudah kalian membuat garis vertikal dan horizontal, maka kalian harus memberikan notasi yang disebut dengan, kalau bagian bawah itu sumbu Z, bagian yang horizontal ini X, bagian vertikal adalah Y. Jadi X, Y, Z. Nah, setelah itu kalian berikan notasi. Ada kuadran 1 yang disebut dengan tampak atas, terus ada kuadran 2 yang disebut dengan tampak depan, dan kuadran 3 disebut tampak samping, dan kuadran 4 disebut dengan garis proyeksian. Seperti itu. Nah, ini ada soal. Soalnya itu bahwa jadi di sini itu kita akan membuat gambar proyeksi ortogonal titik dulu, itu yang sangat paling mendasar dan paling mudah. Nah, ketika kita akan membuat garis titik, anggaplah kita membuat dengan notasi A. Ketentuannya 4, 3, 3. Maksudnya apa di sini? Bahwa 4 itu adalah berada di X, 3 itu Y, dan yang paling terakhir 3 itu adalah Z. Jadi X, Y, Z. Cara membacanya gitu ya anak-anak. Nah, lalu setelah itu kita berikan tanda pada masing-masing sumbu. Seperti ini, yang sudah terlihat ya garisnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya setelah kita membuat garis tanda, kita buat garis proyeksinya. Kalau misalnya A itu adalah 4 bagian X, ini kan sudah ada di sini. Lalu 3 adalah Y, ini sudah muncul. Lalu yang 3 lagi adalah Z, ini sudah diberi tanda. Lalu kalian buatkan garis tegak lurus. Dan untuk kuadran 4 cukup diberikan simbol garis dengan menggunakan jangka yang sudah kalian bawa. Oke, kita back dulu. Nah, di sini yang tertinggal apa? Yang tertinggal itu bahwa ketika misalnya kalian sudah membuat garis bantu menggunakan pensil 2H dulu ya, garis proyeksian dari kuadran 1 sampai kuadran 4, lalu diberikan titik pada setiap pertemuan garisnya seperti ini. Ini titik untuk kuadran 1. Lalu ini titik untuk kuadran 2, ini titik untuk kuadran 3. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan kembali? Mudah ya? Sudah Ibu. Iya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan? Lanjut aja Ibu. Oh, baiklah. Nah, berarti selanjutnya kalian akan menggambar proyeksi ortogonal Eropa. Nah, tugasnya sudah Ibu berikan di job sheet yang kemarin Ibu bagikan ke kalian, itu silahkan dikerjakan dengan durasi waktu 1 jam 30 menit ya. Nah, sekarang
silahkan kalian menggambar proyeksi ortogonal dasarnya mulai dari titik, garis, dan garis bidang. Kalau misalnya sudah selesai, nanti selanjutnya kita akan mulai membentuk kelompok yang sudah ditentukan untuk membuat perancangan proyeknya, seperti itu. Silahkan anak-anak. Jadi yang pertama silahkan ditempelkan dulu ya kertas gambarnya di meja gambar. Sudah dibawa kertas gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya silahkan ditempelkan di meja gambar. Ibu, maaf, LKPD-nya tidak bisa dibuka kalau di HP saya. Bisa Ibu tampilkan lagi, Bu. Boleh. Siap. Ibu tampilkan. Ntar Ibu cari dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sebentar ini salah. Ya, Bu. Itu proyeksi salah beda-beda. Bentar ya. Nah ini. Sudah? Sudah terlihat? Nah, jadi ini ya. LKPD yang Ibu buat di sini adalah alat bahan manual yang harus kalian bawa. Kemarin sudah Ibu jelaskan. Lalu di sini ada tahapan-tahapan penggambarannya. Kalau tadi Ibu sudah tampilkan di video, ini ada berupa narasinya. Nah, supaya memudahkan kalian ya untuk mengerjakan tugasnya. Kalau semalam kalian sudah mempelajari ini, maka di sini ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Nah, seperti ini soalnya. Seperti itu. Jadi dalam satu lembar itu ada 6 gambar. Ini kita pakai garis pinggir dulu, Bu, di Ya. kertas gambarnya. Ya benar. Seperti yang sudah-sudah, itu harus dibuatkan etiketnya, lalu dibuatkan kop keterangan identitas. Seperti itu. Sama seperti tugas yang lalu, Bu. Iya benar. Ya, sudah selesai menggambarnya? Sudah, Bu. Ya. Saya belum, Bu, sebentar. Bu. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit lagi ya. Baik, Bu. Oke, baik, sudah? Sudah ya anak-anak? Kalau misalnya masih belum lengkap, silahkan nanti dilengkapi di rumah masing-masing. Minggu depan tugasnya harus sudah selesai dan dikumpulkan, seperti itu ya. Nah, itu untuk tugas mandirinya. Sekarang kita akan berkumpul dengan kelompok kita yang sudah kemarin ditentukan. Silahkan berkumpul. Untuk satu kelompok kemarin sudah kita tentukan 5-6 orang ya. Nah, untuk tugasnya, karena tadi kita sudah membuat gambar dasarnya, sekarang kita akan membuat proyek bidang ruangnya atau bangun ruangnya. Nah, bangun ruang yang akan dibuat untuk kelompok 1 itu akan membuat kubus, lalu untuk yang kelompok 2 akan membuat limas, lalu yang ketiga membuat tabung, lalu yang keempat membuat kerucut, seperti itu ya. Nah,
Kalau sudah kalian masing-masing tahu tugasnya, untuk langkah pengerjaannya itu pertama, kalian harus menentukan ketua kelompoknya dulu siapa, karena nanti yang akan mengatur job desk-nya, biar semuanya kebagian. Seperti itu. Lalu yang kedua, untuk pengumpulan tugasnya diharapkan, karena tidak mungkin selesai pada hari ini, silahkan bisa dikerjakan di luar jam pelajaran ini, dan minggu depan kita lakukan finishing dan harus selesai. Bisa difahami ya? Bisa, Bu. Bisa. Untuk penentuan ketua kelompoknya sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, sekarang silahkan untuk membuat konsep miniaturnya seperti apa. Karena ukuran-ukurannya kemarin sudah Ibu berikan di LKPD-nya ya. Coba Pak Agus, itu saya pengen lihat itu sedang membuat apa? Ini adalah potongan dari kerucut, Bu. Oh, potongan dari kerucut ya. Ya, Gimana kerucut. cara Kalau ini mengkonsepnya? kalau dilihat dari atas seperti ini. Ya. Yang di ini kalau ini adalah selimut kerucutnya, Bu. Oh, iya iya. Baik, baik. Kalau Ngerti tidak, Bu? Iya. Baik, silahkan dilanjutkan. Ada kesulitan untuk membuat miniaturnya atau maketnya? Saya bertanya, Bu. Iya, gimana? Untuk melihat, maaf, untuk membuat miniatur dari kerucut, langkah saya ini seperti ini, Bu. Pertama, saya akan menentukan diameternya dulu. Iya. Kemudian saya akan menentukan keliling dari juringnya, Bu. Oh, iya. Keliling dari juringnya. Keliling dari juring. Setelah itu dibentuk seperti gambar yang di sini nih, Bu. Ya, yang ada di Apakah tampilan benar sini. tidak, Bu, ini, Bu? Ya, benar-benar. Jadi intinya untuk membuat miniaturnya, konsepnya tidak jauh dari prinsip kita menggambar pada proyeksi ortogonal Eropa ya. Oh iya, Bu. Iya. Dan jangan sampai di sini kan ada bagian kerucut, ini kan bagian alasnya ya. Ini bagian bidangnya seperti itu. Kalau bisa ini jangan sampai terlepas gitu. Jadi nanti dia posisinya dia menempel, lalu nanti ada bagian yang bisa mengikat pada menempel dari misalkan nomor 1 ke nomor 1 bagian atas ke nomor bawah bagian bawah, 1 bagian bawah seperti itu. Ya, bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Ya. Ya. Baik. Oke, anak-anakku, karena waktu kita sudah mendekati di akhir pembelajaran ini, maka silahkan tugasnya dilanjutkan di luar pelajaran. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Coba. Buat ini, Bu, gambar proyeksi ortogonal Amerika Eropa sama membuat maket kerucut. Oh iya, karena kasusnya yang Ananda Koni bikin maket kerucut ya. Coba kalau Ananda Rizky? Iya, Bu, masih proses, Bu. Ini, Bu, belum selesai. Iya, baiklah. Pokoknya tetap semangat ya dalam pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita Iya, Bu. sudah mempelajari materi ortogonal Amerika dan Eropa. Nah, ini adalah bagian dasar nanti kita untuk melanjutkan ke materi selanjutnya, terutama untuk di kelas 2 ya. Di kelas 2 itu nanti kita sudah belajar yang namanya
konstruksi dan interior sebuah bangunan. Jadi kita gimana caranya supaya bisa menggambar denah, lalu potongan, lalu ketampak seperti itu. Prinsipnya itu didapatkan dari proyeksi ortogonal Eropa seperti ini. Nah, apakah kalian senang mempelajari materi ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Ya, alhamdulillah. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai ketemu di minggu depan ya, anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.